Siapa yang tidak mempunyai syekh atau guru mursyid, maka setanlah syekhnya yang mengajarinya. Ya, begitulah kaidah dalam ajaran tasawuf. Peran seorang syekh mursyid merupakan syarat mutlak untuk mencapai tahapan-tahapan puncak spiritual, terutama dengan bimbingan secara rohani, menunjuki kita untuk wusul ilallah, untuk sampai kepada Allah. Eksistensi dan fungsi seorang guru mursyid atau wilayah kemursidan memang ditolak oleh segelintir orang yang anti tasawuf, atau oleh mereka yang memahami tasawuf dengan cara-cara individual. Para ulama besar sufi dunia yang semula menolak tasawuf, seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari misalnya, seperti Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdis Salam, seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan bahkan Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Al-Ghazali, akhirnya harus menyerah pada pengembaraannya bahwa dalam proses menuju Allah, dalam proses wusul ilallah, tetap harus membutuhkan seorang mursyid. Masing-masing ulama besar tersebut memberikan kesaksian bahwa seorang dengan kehebatan ilmu agamanya tidak akan mampu menempuh jalan menuju Allah kecuali atas bimbingan seorang syekh mursyid. Sebab dunia pengetahuan agama dan pengetahuan Islam, seluas apapun, hanyalah dunia ilmu yang hakikatnya lahir dari amaliyah. Sementara yang dicerap dari ilmu adalah produk dari amaliyah ulama yang telah dibukakan jalan ma'rifat itu sendiri. Jalan ma'rifat itu tidak bisa begitu saja ditempuh dengan mengandalkan pengetahuan akal logika semata. Alhasil, mereka yang merasa sudah sampai kepada Allah atau wusul tanpa bimbingan seorang mursyid, wusulnya bisa dikategorikan sebagai wusul yang penuh dengan tipu daya. Sebab dalam alam metafisika sufisme, mereka yang menempuh jalan sufi tanpa bimbingan rohani seorang mursyid tidak akan mampu membedakan mana hawatif-hawatif atau bisikan-bisikan lembut yang datangnya dari Allah, dan mana pula bisikan-bisikan dari setan yang terkutuk dari iblis laknatullah. Nah, disinilah jebakan-jebakan dan tipu daya penempuh jalan menuju Allah itu muncul. Oleh sebab itu, seorang ulama sekalipun tetap membutuhkan seorang pembimbing rohani, walaupun secara lahiriah pengetahuan zahir yang dimiliki ulama atau kiai lebih tinggi dibandingkan sang mursyidnya. Tetapi dalam soal-soal ilahiyah ketuhanan, soal-soal batiniah spiritual, sang ulama atau kiai tentu tidak menguasai sepenuhnya sebagaimana seorang mursyid. Seorang syekh mursyid mesti memiliki prasyarat yang tidak ringan. Ia mesti memiliki predikat seorang yang wali sekaligus seorang yang mursyid. Dengan kata lain, adalah seorang syekh mursyid yang kamil mukamil.